Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di BNI Gria Digital Expo 2021. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari teman-teman Ikatan Arsitektur Indonesia. Kita langsung sapa saja Ketua IAI Malang Raya. Selamat malam Pak Sairwan. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana ini aktivitasnya selama pandemi ini? Ya, memang ya kita sudah mulai, artinya beberapa memang kemarin sempat tertunda dan berkurang, namun tentunya ya gimana pun harus kita tetap eksis. Oke. Pak Syahriwan, kondisi seperti ini menurut Pak Syahriwan di teman-teman IAI dan pengembang dan sebagainya, saat tepat beli rumah itu kapan sih Pak? Tentunya bahwa kalau kita bicara nanti rumah, maka pada saat begitu rumah merupakan kebutuhan yang sudah kira-kira akan mensupport untuk kita beraktivitas dan tentunya dari sisi sudah punya kemampuan dari segi budgeting, ya saya kira tidak perlu ditunda lagi untuk membeli rumah. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat semakin baik. Senin harga naik ya Pak? Karena setiap tahun pasti harganya naik. Karena properti pasti sebuah investasi yang cukup bagus. Oke. Baik. Pak Syahriwan, tema malam ini adalah tips membeli rumah untuk kalangan milenial. Nah, ada yang saya pointer adalah kalangan milenial. Jadi bisa jadi ini adalah rumah pertama buat mereka. Entah itu mereka mahasiswa yang dibeliin orang tuanya buat, selama kamu kuliah di Malang kamu tinggal di sini, atau pekerja pertama. Betul. Pekerja pertama artinya dia fresh graduate, tidak masih baru pertama kali bekerja di company atau startup, belum punya istri, belum punya anak. Apakah benar untuk tipe-tipe seperti ini adalah mereka yang tidak butuh banyak ruang. Artinya ya sudah mereka kerja, kemudian sampai rumah tidur, besoknya bangun kerja lagi, atau seperti apa Pak? Atau cukup ruang-ruang kecil gitu? Jadi betul, kalau milenial karena memang kesibukan dan pola ritme kerjanya yang begitu padat itu, maka tentunya desain ataupun pola-pola bentuk rumah yang diharapkan adalah bentuk-bentuk rumah yang praktis dan sebuah multifungsi lah. Yes. Maka tentunya tidak akan diribeti dengan banyak ruang luas, sehingga ini belum menjadi sebuah hal yang perlu disiapkan oleh para developer untuk kebutuhan para milenial ini. Oke. Berarti nyambung ya. Biasanya kan selama ini yang kita tahu adalah pengembang itu biasanya hanya menyiapkan desain template. Artinya biasanya tipe 36 hanya ada satu pilihan desain. Kemudian tipe 45 hanya satu atau maksimal dua template pilihan desain. Nah, buat teman-teman pengembang sendiri, harusnya seperti apa sih dari segi arsitektur untuk melihat pasar kaum milenial ini? Betul. Nah, ini juga sebuah potensi sebenarnya. Bahwa kalau kita lihat selama ini teman-teman pengembang, terutama yang pengembang menengah ke bawah, memang itu selalu cenderung memang menyiapkan satu tipe rumah, satu tipe desain. Nah, sementara karakter milenial sendiri kan adalah yang bisa mengekspresikan segala kebutuhannya, pola kerjanya dan cara-cara style hidupnya lah, style hidupnya. Maka tentunya sebuah potensi market bagi developer pengembang bahwa semestinya bisa untuk mewadai dengan cara bahwa tentunya ada beberapa tipe desain, ya, karena kita tahu persis bahwa kalau di pengembang maka si user ini kita diminta untuk mengikuti apa yang ada di desain itu. Padahal kan ada sebuah potensi, ada kondisi di mana milenial ini agak bebas. Nah, makanya dengan mengadakan atau memberikan alternatif desain itu tentunya ini menjadi sebuah potensi yang baik untuk para pengembang di marketnya para milenial. Oke. Termasuk biasanya kan ketika saya sering baca brosur perumahan nih, sering tertulis tidak merubah fasad depan atau penampakan depan rumah. Nah, sementara kaum milenial ini kan sering suka banget bereksplorasi, dia harus beda dibanding yang lain. Kalau kayak gitu ya gimana Pak? Itulah yang kita bilang tadi, bahwa sebenarnya kalau dari awal misalnya kita atau si para milenial ini dikasih kesempatan untuk ikut sedikit terlibat, memilih atau menentukan fasad atau karakter bentuk rumah yang dikehendaki sesuai dengan tipe dia. Nah, ini mungkin sebuah kesempatan. Makanya tentunya kita mencoba para developer menyarankan bagaimana kalau itu kesempatan ini digunakan dengan memberikan tidaklah, mungkin kalau free design mungkin terlalu susah ya, artinya terlalu banyak desain yang akan disiapkan sama si pengembang, maka beberapa alternatif yang mencerminkan ataupun akan bisa menjadi pilihan para milenial ini, sehingga itu tadi bahwa pekerjaan bongkar pasang pada saat setelah terbangun itu menjadi hal yang mungkin bisa sedikit terhindarkan, karena
aturan tadi bahwa tidak boleh merubah fasad dan sebagainya itu menjadi sebuah apa ya yang terlalu mengikat. Kalau dari awal kita coba atau pengembang memberikan kesempatan para milenial ini memilih hal-hal yang yang sesuai dengan minimal karakter dia, ya itu mungkin saya kira sebuah potensi yang bagus lah untuk itu. Artinya pengembang pun juga harus juga membuka diri dengan kondisi seperti ini ya Pak? Betul, artinya menyiapkan lah. Karena ini kan sebuah potensi. Bahwa kenyataannya ataupun pengalaman kita bahwa banyak bangunan-bangunan yang sudah disiapkan oleh pengembang yang akhirnya bongkar pasang, sehingga ini yang artinya mungkin bagi para milenial yang ingin praktis ini menjadi hal yang meribetkan dia, harus tidak siap huni, harus menyesuaikan lagi dengan kebutuhan dia dan sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu disikapi, artinya perlu kita cari jalan tengah di mana juga ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk market lah kepada para pengembang untuk mengambil pasar ke para milenial ini. Oke, Pak, artinya ketika milenial bisa mengcustom, kemudian bisa sedikit merubah desain dan sebagainya, memungkinkan nggak template-template seperti misalnya pengembang menyediakan taman itu dihapus, misalnya dibuat jadi working space-nya buat mereka atau seperti apa? Prinsipnya nggak ada masalah, artinya bisa semua. Tentunya kita melalui proses perencanaan yang betul ya, artinya bahwa memang diperlukan seorang yang mampu untuk itu, artinya yang mendesain untuk itu. Jadi teman-teman, artinya ada seorang arsitek yang artinya di pengembang sendiri menyediakan itu sehingga hal-hal yang bisa diefisienkan, hal-hal yang bisa dijadikan sebuah ruang yang fleksibel, multifungsi itu yang merupakan ciri khas kebutuhan dari para milenial itu atau startup itu juga bisa terpenuhi. Oke. Gitu. Pak, salah satu tren milenial sekarang ini adalah co-working space, kemudian sering nongkrong di coffee shop. Kalau saya tarik sedikit tren coffee shop di Malang adalah kurang lebih banyak arsitekturnya yang mengusung konsep unfinished atau industrial. Nah, itu memungkinkan nggak diadopsi di rumah hunian, Pak? Sangat mungkin. Mungkin. Artinya bahwa model-model industrialis itu juga sebuah model yang sangat tren bagi para milenial, dan itu adalah menunjukkan memang bentuk-bentuk yang kepraktisannya, tidak perlu ribet, tidak perlu dengan bentuk-bentuk yang kaku, yang kaku dan sebagainya, karena kalau industrial itu memang yang tadi bahwa itu memang betul-betul mencerminkan bentuk yang betul-betul bebas lah, artinya tidak terlalu kaku, sehingga ini juga memang seperti karakternya sendiri bahwa dia dengan segala kondisinya, dengan segala aktivitasnya bisa terpenuhi. Bisa kerja dari rumah, betul. bisa oke. Nah, saya juga memotret sedikit fenomena di Malang adalah banyak apartemen atau hunian vertikal yang dibangun di dekat kampus nih gitu. Betul. Nah, untuk teman-teman yang pembeli rumah pertama, kemudian yang digunakan buat kuliah ataupun pekerja pertama, lebih nyaman atau lebih enak dia beli apartemen atau landed house, Pak? Ini juga memang karena plus minusnya. Iya, karena kebiasaan itu memang cenderungannya memang kita landed ya. Artinya hal yang Kak tadi bahwa untuk mengekspresikan maka lebih gampang para milenial ini adalah di landed ini. Karena kalau di apartemen kemungkinan masih akan banyak keterbatasan, banyak hal yang harus disiapkan, sementara dia kayak tadi bahwa kecenderungannya adalah bebas begitu saja dengan sesuai dengan kebutuhan dan mengekspresikan dirinya. Pak, kalau ketika mereka pengen mengcustom rumahnya, kemudian pengen rumahnya tidak template seperti rumah-rumah di kanan kirinya, berarti lebih enak dia beli tanah kafling atau perumahan yang sudah jadi. Nah, jadi kalau kita bicara dari segi arsitek ya, maka ada dua cara tadi menyiapkan rumah untuk milenial ataupun yang lainnya. Artinya bahwa bisa masuk di milih di kapling di perumahan atau kaplingan, atau bisa menyediakan dengan di luar perumahan, artinya membeli kapling. Berarti tinggal di luar perumahan juga satu opsi. Masih memungkinkan karena masing-masing punya plus minusnya plus minus ya. Kalau di perumahan mungkin fasilitasnya, sarana prasarana sudah tersedia. Tadi itu desainnya artinya si user ini mengikuti desain yang sudah ada, sementara kalau di kapling sendiri atau di luar perumahan maka utilitasnya mungkin bisa jadi tidak tersedia, tapi dia bisa mengekspresikan desainnya dari awal. Artinya dia bisa menyesuaikan desainnya, tidak bongkar pasang, bisa sesuai dengan kebutuhannya semua. Oke. Nah, kalau dari segi arsitektur sendiri Pak, bagaimana sih seharusnya desain rumah untuk milenial? Apakah hanya cukup
karena lebih banyak beraktivitas di luar, belum punya pasangan hidup, hanya ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi cukup atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya untuk milenial yang mempersiapkan rumah itu tentunya dia harus menerjemahkan dulu, mendefinisikan dulu bahwa Pengen saya, kayak apa sih gitu ya? saya itu seperti apa, pola saya seperti apa, keinginan saya seperti apa. Nah itu setelah itu baru bisa dikatakan bahwa oh ya ternyata saya hanya butuh ruang ini aja. Nah mungkin kuncinya atau tips utamanya dari situ bahwa dia perlu mendefinisikan dulu bahwa saya kebutuhan saya apa. Harus punya bayangan dulu ya. Iya, Oke. merencanakan lah kasarnya bahwa saya butuhnya ini, saya kerjanya seperti ini, maka kebutuhan saya adalah seperti ini. Nah tentunya dari situ maka baru dia bisa memutuskan bahwa saya kebutuhan ruang saya seperti apa, kebutuhan bangunan saya seperti apa. Oke. Nah itu tentunya juga perlu perlu dengan perencanaan yang matang lah. Artinya perlu ahli ataupun berdiskusi dengan orang yang paham betul bahwa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan atau si milenial itu sendiri. Oke. Nah, peran arsitek sendiri, apakah dia hanya terlibat mulai awal banget perencanaan, perhitungan RAB dan sebagainya, atau hanya mendesain kantor atau kayak apa, Pak? Monggo. Nah, ini perlu kita sampaikan ya, juga mungkin mengedukasi kepada masyarakat, kepada umum bahwa peran arsitek itu ada, kalau saya bagi ada 3. Yes. Artinya bahwa mulai dari perencanaan, menyusun detail gambar-gambar itu sampai dengan pelaksanaannya. Nah, kalau bekerja sama arsitek maka tentunya kita sarankan bahwa perlu dari awal dijelaskan bahwa lingkup pekerjaan seperti apa. Ada 3 seperti yang saya sampaikan tadi, adalah konsep desain sampai pradesain. Di situ mungkin sudah muncul sampai dengan model rumah saya seperti ini, tipe rumah saya seperti ini, gaya rumah saya seperti ini, style rumah saya seperti ini, sampai di situ. Berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah detail engineering design, memberikan detail-detail kepada melengkapi detail sehingga nanti sudah di situ sudah muncul ada dimensi, ada ukuran yang lebih jelas, ada material yang dipakai lebih spesifik lagi, spesifikasi teknisnya, termasuk juga RAB yang tadinya dengan disampaikan itu. Data berikutnya adalah bahwa si arsitek juga bisa terlibat pada saat pelaksanaannya, artinya ada pengawasan berkala di situ, dilibatkan untuk memantau gimana sih proses mulai dari perencanaan sampai dengan pada saat pelaksanaan itu. Nah itu mungkin dari awal tentunya harus dikomunikasikan sama si arsitek pada saat memang owner ini harus meng-hire seorang arsitek. Itu jelas tugasnya. Oke. Berarti perannya tidak hanya konsultasi tentang desain dari ini ya, desain yang akan diaplikasikan. Berarti dari awal memang ikut dalam perencanaan. Betul. Ya? Artinya mulai dari menentukan, merumuskan. Jadi perannya arsitek adalah membantu owner untuk merumuskan kebutuhannya. Misalnya begini, owner kan mengatakan bahwa saya butuh rumah ukuran sekian, saya butuh model gini. Itu semuanya narasi. Yes. Narasi yang akan dibantu sama si arsitek untuk didetailkan dalam bentuk sebuah gambar. Selanjutnya juga tugasnya arsitek adalah membantu owner untuk mengefisiensikan, melakukan efisiensi, melakukan kerja yang efektif sehingga budgetnya sesuai, artinya tidak over budget. Over budget. Jadi dari awal sudah paham, tahu owner bahwa rumah saya akan habis dengan sekian. Dan yang penting lagi adalah bahwa arsitek adalah membantu si owner bahwa bangunannya ini adalah sesuai dengan peraturan yang ada. Artinya baik sempadannya, tata guna lahannya dan sebagainya. Itu harus juga seorang arsitek harus memberikan edukasi kepada owner bahwa ini memang aturan seperti ini, sehingga betul-betul nanti pada saat si owner mengajukan IMB-nya, misalnya itu memang sudah clear, tidak ada masalah. Tidak ada masalah di kemudian hari. Betul. Itu juga penting karena itu kadang-kadang tidak dipahami ya. Ketika kurang dipahami sama si owner atau para yang akan membangun masyarakat ini, pokoknya sedang bangun tapi di situ apakah memang boleh rumah, apakah sempadannya berapa meter. Nah ini tentunya arsitek juga membantu di situ. Pak, terakhir untuk milenial yang pengen punya rumah dari segi arsitek, monggo disampaikan pesan-pesannya apa aja, silakan. Betul, jadi begini, karena juga merupakan rumah pertama, kalau boleh kita bilang bahwa milenial itu adalah rumah pertama, maka tentunya tahap awalnya adalah dilakukan dengan perencanaan yang matang, bahwa saya itu butuh apa, bahwa saya itu kebutuhannya seperti apa. Nah, setelah melakukan perencanaan yang matang ini tentunya maka sudah mulai mengarahkan, artinya merumuskan bahwa saya akan membangun apakah cukup ruang-ruang ini saja, artinya ruangnya akan muncul. Nah, berikutnya adalah bahwa lakukanlah
perencanaan yang matang sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan karakter. Karena harapannya bahwa rumah ini adalah mensupport dia untuk beraktivitas. Artinya dengan ada punya fasilitas rumah ini dia akan bekerja lebih nyaman, lebih enak dan ya tadi kegiatannya menjadi lebih tersupport. Oke, terima kasih Pak Sairwan. Jadi buat teman-teman yang pengen punya rumah, nggak perlu repot lagi sekarang cek lokasi masing-masing unit rumah, kunjungi aja www.pamerpamer.com karena kita menghadirkan BNI Gria Digital Property 2021. Ada tersedia belasan perumahan terbaik di Jawa Timur. Bisa kalian akses langsung mulai 25 Januari sampai 7 Februari 2021. Didukung penuh oleh BNI, nggak perlu ribet karena kalian nggak harus datang ke bank, kalian cukup buka bni.co.id, kemudian bisa juga melakukan pengajuan online di sana melalui e-form yang sudah tersedia. Semakin dimudahkan, semakin dimudahkan dalam pembelian rumah pertama, segera kunjungin bni.co.id. Terima kasih, ketemu di kesempatan yang lain. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.